untuk Jakarta Utara khususnya itu gratis ya. Selamat sore, berjumpa lagi bersama saya Jimlo Mensiombing di Infocom Palang Merah Indonesia Kota Jakarta, tepatnya Jakarta Utara. Sore hari ini kami ingin menggali pengalaman seorang gadis yang bernama Angel Nabi Kebulu. Selamat sore Angel. Selamat sore. Nah, Angel ini kelahiran tahun 2000, kemudian terlibat di PMI Jakarta Utara ya, sebagai relawan. Waduh, relawan yang suka membantu masyarakat yang perlu dibantu dari sisi pelayanannya. Nah, Angel kita ajak bicara di sini untuk berbagi pengalaman Angel, karena jarang sekali ada materi-materi penyampaian oleh pelaku pekerja sosial. Ini pekerja sosial kan? Nah, jadi Angel kita kasih panggung nih. Oke? Nah, sekarang momennya Angel untuk menceritakan latar belakang Angel bisa bergabung di PMI Jakarta Utara. Silakan. Saya mengetahui informasi mengenai adanya perekrutan relawan PMI Kota Jakarta Utara dari saudara saya, yang dimana pertama-tama itu kita harus kita harus datang ke PMI Kota Jakarta Utara. Saya menyerahkan data saya dulu ke. Boleh tahu nggak saudaranya apakah memang di PMI atau gimana? Oh, saudara saya ini tidak di PMI, cuman dari saudaranya juga. Tapi dari saudara-saudara, Ya, teman-teman lah gitu ya. sekali. Oke, terus? Nah, saya menyerahkan data saya ke PMI, ketemu ke lantai 2, ketemu Bapak Hendra. Setelah saya menyerahkan data saya ditelepon kembali nih Bang, ditelepon bahwa Jel, kita besok harus kita besok mengikuti pelatihan ya. Nah, pelatihan itu kami di di Jonggol di Jawa Barat. Nah, Oke. Pelatihannya itu pelatihan alat? Langsung ada fisik, diklat segala macam? diklat dulu, Oke. dulu Bang. Kami diklatnya itu selama 3 hari. Kami ada pesertanya sebanyak 20 orang nih Bang. 20 orang? Iya, Oke. Nah, di dalam diklat ini kami dilatih dulu, dimintakan. Sebentar, jangan sana. 20 orang ya? Iya. 20 orang itu berarti anggota yang ikut diklat itu memang tinggal di Jakarta Utara semua? Bukan. Jadi? Kita beda-beda tempat tinggalnya Bang. Oh, berarti tidak semua yang domisili Jakarta Utara ya? Iya. Di luar Jakarta Utara juga boleh ikut? Boleh. Oke. Terus dari 20 orang itu diklat berapa hari itu? Kami diklatnya itu 3 hari Bang. Momennya itu waktu di sana itu memang benar-benar terharu sih, karena di sana dimana kita dilatih mental kita juga Bang. Terus kita di sana banyak bertemu teman-teman juga kan, dari menambah wawasan waktu kita di diklat. Berarti diklat yang dilaksanakan itu benar-benar menemukan hal yang dunia baru ya? Iya. Dunia baru, teman baru, terus kemudian materi, tentu materi baru semua. Iya. Nah, materi yang paling menyenangkan apa sih? Dari sedemikian banyak materi diberikan itu, yang seingat aja, kan pasti pernah menangani masyarakat dong. Nah, Oke, yang paling menyenangkan, yang paling berkesan, apakah ada materi menangani orang tabrakan mungkin, atau bencana alam, atau kayak gimana gitu, atau semua menyenangkan? waktu di diklat ini Diklat itu, kita itu pelatihan dulu menangani ada korban kecelakaan di jalan raya. Oke. Ya. Simulasi dong itu ya? Simulasi dulu. Ya. Oke, dari 20 orang itu berarti semua masih aktif dong? Untuk saat ini bersyukur kita semua masih aktif. Oke, itu sudah dari pengalaman pertama ya. Pengalaman pertama Angel bergabung ke PMI ini berarti melalui proses perekrutan, kemudian mengikuti diklat, tadi katakan lulus, sampai pada pelantikan berarti ya. Ada yang pelantikan anggota tua atau Nah, lalu data yang saya dapatkan di sini bahwa Angel setelah bergabung itu ada berada di posko pelayanan PMI Jakarta Utara. Udah berapa lama di sini? Betul sekali Bang. Untuk untuk ke posko pelayanan ini kita juga harus dilatih. Pertama-tama kita setelah aku diklat, kita ada lagi pelatihan. Nah, di mana pelatihan itu ada berupa pertolongan pertama dulu nih Bang.
khusus lagi ya, harus harus mengikuti itu. Iya betul sekali. Gitu. Karena supaya kita sebagai petugas kita itu harus mempunyai sertifikat dulu nih Bang. Boleh diceritain nggak kira-kira sertifikatnya apa saja tuh yang sudah Angel dapatkan? Kalau aku udah mendapatkan sertifikat pertama Diksa dulu, Diksa. habis itu pertolongan pertama, Oke. ambulan, sama manajemen tangkap darurat bencana. Nah, sebelum lebih jauh, yang mengeluarkan sertifikat ini PMI Jakarta Utara atau provinsi atau nasional? PMI Kota Jakarta. Oh, Jakarta Utara diperbolehkan ya. Oke. Dan untuk mengikuti kegiatan tersebut, apakah ada proses share di apa istilahnya, di sharing lagi, diuji lagi gitu? Iya, kami di sana itu kita pretest juga, protes juga, diuji juga kemampuan kita. Bahwa kita pas di sana itu juga kita juga simulasi Bang. Kita benar-benar kayak gimana sih kita benar-benar melakukan penanganan pertolongan pertama. Berarti ada kemungkinan nggak lulus ya? Iya, ada kemungkinan nggak lulus di sana karena kan dari hasil pretestnya sama postesnya. Oke, berarti semua sertifikat itu Angel sudah punya ya? Sampai kemudian itu Angel ditugaskan di posko pelayanan. Nah, sekarang kita masuk tentang apa yang Angel lakukan, kerjakan di posko pelayanan. Boleh diceritakan? Pertama-tama puji-pujian bersyukur karena sudah ditugaskan menjadi posko pelayanan PMI Kota Jakarta Utara. Nah, di dalam posko PMI Kota Jakarta Utara ini saya bertugas sebagai kru ambulan, yang dimana di kru ambulan ini berupa kemanusiaan, menolong nih. Nah, menolong orang yang membutuhkan pelayanan ambulan. Iya. Berarti orang yang Angel tolong bersama teman-teman di posko ya, itu dijemput dong dari rumahnya, lalu diantarkan ke rumah sakit. Itu 24 jam atau gimana? Tugas kita itu 24 jam pelayanan kita. Yang dibantu apakah hanya masyarakat Jakarta Utara atau seluruh wilayah yang bisa dijangkau? Kita kalau misalnya masih di wilayah Kota Jakarta Utara, kita melayani dengan. Berarti tidak untuk kemungkinan melayani di luar wilayah Jakarta Utara? Melayani juga Bang. Oke. Nah, dalam pelayanan itu, ini kan banyak desas-desusnya ya, bahwa pelayanan itu tidak gratis. Pelayanan itu ada harga yang tidak ditetapkan tapi bisa dieksekusi di lapangan. Boleh cerita nggak soal itu? Gimana dulu nih Bang? Nah, pelayanan itu gratis sebenarnya. Iya, gratis. Yang dikatakan gratis itu apa? Pelayanan apa? Atau ambulan memang betul-betul free? Iya. Atau dari yang aku pengalaman yang udah aku kerjain ya di pelayanan ambulan ini benar-benar pelayanan kita itu berupa gratis. Dikarenakan kita ada masyarakat yang meminta bantuan, kita selalu layanin, yang dimana masyarakat ini meminta pertolongan, menelpon posko kita nih Pak, posko pelayanan PB. Si masyarakat ini meminta tolong bahwa dia membutuhkan ambulan untuk mengantarkan ada saudaranya yang sakit, bawa ke rumah sakit. Kita layani dengan dengan standar kemanusiaan lah ya, tanpa harus memandang masyarakat tersebut. Dan juga tidak ada, kita di pelayanan kita ini tidak ada yang namanya berbayar di di Kota Jakarta Utara. Jadi gini, pelayanan ambulan gratis yang dilakukan oleh PMI Jakarta Utara, di mana Angel tempat beraktivitas itu betul-betul free. Betul. Jam berapapun. 24 jam kita selalu. Tidak melihat tempat yang dituju. Iya benar. Dalam kota, iya. Masih dalam kota ya. Dalam kota. Oke. Nah terus satu lagi, kan terkadang ada masyarakat memberikan rasa apresiasi ya terhadap petugas posko itu. Berarti kalau seandainya teman-teman posko itu memberikan pelayanan nih ya, boleh dong memberikan misalnya ya sedikit uang bensin, uang rokok, uang kopi segala macam. Itu diterima atau gimana? Oh, kalau soal itu
sebenarnya kita menolak bang, karena kan di pelayanan kita ini free, benar-benar free. Oke. Kita sebenarnya menolak dari masyarakat yang mau memberikan, tetapi karena mereka apa-apa terima aja deh buat lelahnya, buat beli minum aja. Ya, mau Pernah nggak Angel tolak terus mereka marah? Pernah bang, pernah marah sampai mereka apa namanya masyarakat ini memberikan uang apa ya? Uang ucapan terima kasih gitu ya? Terima kasih ke dalam mobil. Dilempar kita gitu? nggak tahu ya, kita nggak tahu nih kalau ini uang dari mana, atau tahunya ini kasih sama masyarakat yang kita bantu. Memang ada ketentuan dari PMI Jakarta Utara tidak menerima tanda ucapan terima kasih dalam bentuk apapun. Ada nggak ketentuan itu? Kita nggak menerima bang, benar-benar kita nggak menerima. Memang tidak boleh kan? Iya, kita nggak boleh. Berarti kalau ada masyarakat memberikan apresiasi kayak begitu gimana? Sulit dong. Ya begitu. Ini biar teman-teman tahu ya. Rupanya memang dalam melayani kesehatan, melayani kemanusiaan di PMI Jakarta Utara itu banyak dilemanya ya. Salah satunya PMI Jakarta Utara itu sudah menetapkan tidak boleh mendapatkan apapun dari masyarakat. Tapi terkadang masyarakat itu kan punya rasa ucapan terima kasih, tidak hanya sekedar terima kasih gitu ya. Bahkan bisa memberikan lebih, misalkan saja dengan tips gitu ya. Ya tidak seberapa sih. Rupanya itu menjadi dilema ya. Sedangkan peraturan tidak boleh, tapi masyarakat ingin memberikan ucapan terima kasih dalam bentuk seperti itu. Tapi kalau ditolak nggak boleh. Iya, sebenarnya tolak nggak boleh. Nah kalau diterima nih, saya mau tanya nih, kalau kamu terima, laporin nggak kepada atasan kamu atau bagian dari PMI Jakarta Utara? Nah, iya. Kalau Supaya jangan dituduh apa namanya jadi pelayanan berbayar kan begitu? Iya, jadi Gimana? ini bang, kita Oke, kan oke. punya uang kas nih di dalam posko kita ini, di pelayanan kita. Yang dimana kalau misal ada masyarakat yang mau memberikan uang ucapan terima kasih, kita pasti memasukkan ke kotak ini sebagai bentuk oke. uang kas kita. Oke. Berarti uang kas itu suatu saat akan dibongkar, Betul. lalu kemudian dilaporkan, lalu uangnya mana apakah dibagi dan segala macam, itu tergantung kebijakan berikutnya. Benar. Tapi pada dasarnya ya, kita perlu tahu nih, masyarakat perlu tahu bahwa pelayanan posko di bawah ya, untuk menangani masyarakat setempat, untuk Jakarta Utara khususnya, umumnya di luar Jakarta Utara itu gratis ya, Gratis. dan itu 24 jam. Betul. Benar-benar gratis. Dan pertanyaannya Angel nggak dengan keterlibatan di sini sampai sejauh ini? Aku sih enjoy bang, karena kan kita membantu kemanusiaan, membantu masyarakat. Pengalaman yang paling menyeramkan Untuk dalam menangani kemanusiaan itu apa tuh kira-kira? Nah, pengalaman saya pernah bang nih ada kejadian kecelakaan lalu lintas. Oh lalu lintas, Nah, oke. yang dimana motor sama kontainer Tabrakan. Nah, dalam pas di momen itu aku bertugas mengevakuasi si korban dari bawah kontainer nih bang, di bawah kontainer jauh ke dalam kan maksudnya. Kontainer yang bawa peti kemas itu? Iya yang besar. Iya. Iya. Korbannya di dalam peti kemas, di Di dalam kolong kolam itu. iya. Kamu yang ngambil? Iya. Aku Oh. sebenarnya pertama kita sebenarnya aku kayak gimana nih cara nolongnya, soalnya kan di dalam nih bang, jadi nggak lama kami di situ momennya kayak rasanya sedih sebenarnya bang, karena kan masih mahasiswanya yang kita tolong ya. Hancur tuh. Iya di bagian ininya, karena di situ di Kesalahan ya? betul. Oke terus, kamu tolong itu? Aku tolong kita menggunakan APD dengan lengkap ini Oke, APD itu? berupa handscoon, masker, karena kan kalau di bawah kolong kita harus pakai pelindung kepala. Oke, standar ya, Iya. dalam pelayanan. Iya. Kamu sama siapa ngambil? Berarti kamu terlatih ya tadi ya? Iya. Kamu sama siapa? Aku sama driver sama Bang Adi. Ambil itu jenazah? Tapi kita berusaha dulu nih, karena kan di bawah nih susah karena di atasnya besi-besi ya bang ya. Jadi dia harus benar-benar pelan-pelan masuknya ke dalam. Bawah kolong. Tahun berapa? Baru tahun kemarin bang, 2020. Itu yang paling mengerikan dan paling mengesankan. Sebenarnya ada lagi. Oh apa tuh? Baik juga bang yang kecelakaan juga. Tapi kalau kecelakaan ini Angel menangani udah ada kulitnya berserakan di situ, kita Angel sebenarnya ambilin. Soalnya itu gak kuat sebenarnya bang kalau. Iya.
Terus pernah nggak selama pengalaman kamu menangani kayak begitu, kamu jadi saksi terhadap kejadian itu yang diminta keterangan oleh pihak terkait, pihak berwajib itu? Pernah. Dan itu diperbolehkan kan? Diperbolehkan karena kan kita memang benar-benar petugas Ya. menangani. Tapi sampai sejauh itu aja kan nggak sampai ke pos pengadilan atau seperti itu. Luar biasa. Tapi perlu ditekankan lagi betul-betul bahwa pelayanan ini gratis. Jadi kalau ada isu-isu berbayar, negosiasi dalam tarif itu, Angel tidak pernah. Clear ya? Okay, thank you Jal. Oke teman-teman sekalian, terima kasih atas obrolan santai saya di podcast Palang Merah Indonesia Kota Jakarta Utara bersama adinda kita Angel Namitupulu yang punya pengalaman banyak sebenarnya, menceritakan tentang suka duka. Kayaknya sih suka itu semua ya. Kalau dukanya itu disingkirkan ya, karena melayani kemanusiaan. Iya, Segini dulu podcast ini. Terima kasih. Selamat sore. Salam kemanusiaan.